Hai guys, selamat datang kembali ke YouTube channel aku bersama aku Miska lagi. Jadi kemarin minggu lalu aku baru gunting rambut, jadi super pendek kan ya sekarang, cocok gak? Jadi rambut aku kan udah kepanjangan banget. Terus habis aku selesai gunting kemarin tuh aku iseng timbang, dan pas habis aku timbang aku hilang setengah kilo dong. Berarti rambut aku kayak ada 500 gram gitu ya. Apa kali kalau misalnya mau berat badan aku kelihatan lebih enteng, aku gunting pendek terus aja kali ya. Bercanda guys. Jadi di video hari ini aku pengen bagiin kalian tips-tips gimana sih cara kita menghindarin resiko cedera itu saat kita lagi angkat beban. Aku cukup yakin banyak banget sih yang nggak tahu tips-tips penting ini dan akhirnya mereka menaikkan resiko cederanya mereka saat mereka lagi angkat beban. Jadi di video hari ini aku pengen bagiin kalian tips-tips ya. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai, aku mau minta kalian untuk subscribe ke YouTube channel aku dulu dan jangan lupa follow Instagram aku buat tips-tips lainnya lagi. Oke guys, jadi kita langsung mulai aja ya. Tips pertama yang paling penting, kalian harus kuasain teknik yang benar di setiap gerakan. Banyak gerakan kelihatannya cukup simpel, tapi sebenarnya mereka memperkerjakan banyak otot secara bersamaan. Dan banyak yang harus kalian perhatikan saat setiap gerakan tersebut. Contohnya, misalnya squat. Banyak yang bilang ini hanya gerakan untuk paha depan. Tapi sebenarnya banyak sekali otot yang bekerja di gerakan ini. Dari paha depan kita, bokong kita, mungkin sedikit derajat paha belakang kita, dan telapak kaki kita harus stabilin, pinggul kita harus stabilin, terus perut kita harus kuat untuk menahan itu. Jadi banyak sekali yang bekerja secara bersamaan. Dan kalau misalnya kita menggunakan teknik yang salah, misalnya kita buang terlalu jauh ke belakang, mungkin saja kita bisa sedikit pegel di punggung belakang kita. Dan kalau misalnya kita tambah beban di gerakan yang salah, mungkin bisa menaikkan resiko cedera kalian. Dan kalau misalnya kalian mempergunakan pernafasan yang salah atau tidak nafas sama sekali, badan kalian bisa bekerja dengan salah juga. Jadi di sini sangat penting kalian harus belajar teknik yang benar. Sekarang di YouTube di mana-mana sudah banyak sekali orang yang mengajarkan setiap gerakan dengan sangat spesifik ya. Jadi kalian tinggal belajarin aja, atau kalian bisa cari coach yang bisa bantu kalian untuk belajar. Atau kalian bisa juga join online coaching aku. Celah, promosi dulu sedikit ya. Ya, jadi intinya itu. Dan kalau misalnya kalian lagi latihan, penting sekali kalian untuk merekam gerakan kalian sendiri dengan HP kalian, terus memperbandingkan dengan orang yang bisa melakukan gerakan yang kalian lakukan dengan benar. Jadi penting sekali untuk kuasain teknik kalian. Tips kedua dari aku, jangan pernah menggunakan beban yang terlalu berat dulu atau terlalu berburu-buru saat sebuah pergerakan kalau misalnya kalian belum kuasain teknik tersebut. Kalau misalnya kalian menambahkan beban yang terlalu berat atau terlalu buru-buru saat kalian belum menguasain teknik tersebut, itu seperti menaikkan resiko cedera saat kalian lagi angkat beban. Kalian harus belajar untuk bisa kontrol beban itu dulu dan jangan terlalu buru-buru. Baru nanti saat kalian kuasain, kalian boleh naikin tempo kalian secara bertahap-tahap dan beban kalian secara bertahap-tahap. Kalau misalnya kalian menggunakan teknik yang salah, kalian bisa aja kompensasi dari otot yang lain, nanti bisa ada yang terluka. Jadi kalian harus sangat hati-hati. Tips ketiga dari aku adalah kita harus memiliki pernafasan yang benar saat kita lagi angkat beban. Jadi bukan sembarangan nafas aja sebenarnya banyak ya. Ada yang cuma nafas di dada, yang masuk ke dada doang udaranya, atau masuk ke perut doang udaranya, atau diafragma breathing. Nah, yang kita mau adalah pernafasan diafragma ini saat kita lagi angkat beban. Udaranya mau masuk turun ke badan kita dan menyebar di seluruh badan kita. Jadi kalian harus bayangin udara kalian turun dan menyebar ke samping, depan, dan belakang. Nah, bukan nafas ke atas seperti ini. Lihat kan, dada aku naik dan bahu aku juga naik. Itu bukan pernafasan yang kita mau. Kita mau udaranya masuk ke dalam badan kita. Paling gampang kalian letakkan tangan kalian di sini, terus kalian nafas, mencoba untuk mendorong tangan kalian keluar ke depan, samping, dan ke belakang. Contohnya seperti ini. Kelihatan dengan jelas kan pernafasannya seperti apa?
Tentu, pernafasan diafragma ini tidak gampang. Ini butuh waktu untuk dipelajarin. Mungkin bisa berbulan-bulan, mungkin ada yang lebih, bisa sampai 6 bulan sampai setahun. Jadi setiap orang berbeda-beda ya. Aku waktu itu juga belajar ini mungkin berbulan-bulan juga ya, tapi bener-bener aku latih terus dan aku bener-bener berasa efeknya saat aku lagi angkat beban. Makanya aku berani sharing ini kepada kalian semua karena ini pernafasan yang sangat-sangat bagus. Nah, pernafasan ini kita mau tarik nafas dari hidung dan buang nafasnya lewat mulut. Aku juga yakin habis ini bakal ada yang tanya, Kak, jadi saat nafas yang benar itu kapan sih? Kapan sih? Ini tergantung intensitas kalian lakukan. Apakah gerakan ini sangat berat untuk kalian atau cuma moderat atau ringan aja. Tentunya pasti kita narik nafas di awal sebelum kita mulai pergerakan. Tapi kalau misalnya kalian bebannya ringan sampai moderat, kalian bisa buang nafas saat pergerakannya susah. Jadi misalnya saat kalian lagi squat, turunnya kan gampang. Saat kalian balik ke posisi semula itu kan bakal lebih susah kan. Kalian boleh buang nafas di pertengahan saat kalian mau balik ke posisi semula. Tapi kalau misalnya bebannya lebih berat, biasanya tuh orang nahan nafas dan buang nafas pas mereka sudah selesai gerakan tersebut. Jadi tergantung ya, bisa berbeda-beda. Saat kita bisa melakukan pernafasan yang benar, saat kita melakukan sebuah gerakan itu bakal berasa lebih solid dan stabil. Contohnya saat kita lagi back squat. Kalau kita badannya solid, kita bisa lebih menahan beban itu di punggung kita dan kita lebih gak gampang breakdown. Kalau misalnya kita tidak bisa nafas yang benar atau mungkin gak nafas sama sekali, kita tidak ada fondasi yang stabil di badan kita dan perut kita tidak kuat, akhirnya mungkin yang kompensasi itu dari punggung bawah kita. Makanya seringkali kalian dengar orang yang mungkin punggung bawahnya sering cedera gara-gara back squat atau deadlift. Itu bisa jadi mereka tidak nafas dengan benar dan perut mereka kurang kuat. Jadi banyak faktornya atau mungkin tekniknya salah. Makanya hal-hal yang aku sebut semua itu sangat penting. 4. Jangan pernah skip pemanasan. Banyak sekali orang yang aku lihat datang ke gym mau angkat beban, mereka tuh sama sekali tidak pemanasan atau pemanasannya cuma numpang lewat saja. Jangan pernah pemanasan numpang lewat ya, karena kita mau benar-benar mempersiapkan otot-otot itu saat kita mau menggunakan mereka di hari itu juga. Dan pemanasan yang spesifik bisa membantu kita memajukan kapabilitas mobility kita supaya lebih bagus bila kita ada terbatasan. Tentu gerakan untuk memajukan mobility terbatas kita itu tidak bisa sembarangan gerakan. Harus ada gerakan spesifik yang untuk membantu itu. Kalau misalnya kalian tidak ngerti, tahu cara cek dengan jelas, kalian bisa meminta coach yang benar-benar ngerti soal assessment untuk cek buat kalian. Tips terakhir dari aku, kalian harus makan yang cukup dan tidur yang cukup. Badan kita itu butuh bahan bakar dari makanan dan tidur yang cukup untuk perbaikan. Dan kalau misalnya kita kurang tidur dan kurang makan terus-terusan, kita bisa mempunyai recovery yang jelek. Akhirnya mungkin kita bisa gak recover sama sekali. Saat kita kurang tidur dan kurang makan juga sebelum kita latihan, bisa jadi kita gak fokus seperti biasanya, bisa lebih lemas, mood kita bisa lebih down. Akhirnya kita bisa menghasilkan teknik yang lebih jelek karena kita kekurangan tenaga dan mungkin nanti kita bisa menyebabkan cedera. Jadi penting sekali kalian untuk memperhatikan apakah kalian tidur yang cukup, apakah kalian makan cukup. Nah, dan juga bila kalau misalnya kalian latihan tidak nyaman, ada sakitnya atau tidak enak di bagian mana, kalian selalu harus cari tahu akar masalahnya. Maksud aku sakit loh, bukan sore ya. Kalau pegel itu biasa aja, karena kita habis latihan pasti kita ada pegelnya. Nah, tapi kalau misalnya sampai sakit atau kalian yakin kalian sudah cedera, jangan dibiarkan dan jangan lanjut latihan kalau misalnya itu sangat mengganggu. Kalian harus sembuhkan itu dulu. Mungkin kalian harus cek ke fisioterapi. Harus. Karena sesuatu yang didiamkan untuk jangka waktu yang lama, kalian tidak tahu itu akan menyebabkan masalah apa aja. Jadi intinya dari video hari ini adalah kalian harus menguasai teknik yang benar, itu paling penting.
Nah, sebelum kalian menambahkan beban yang terlalu berat atau terlalu buru-buru saat kalian lagi angkat beban, kalian harus kuasain terlebih dahulu, bisa kontrol dan bisa menjaga tempo itu dulu. Nah, kalian juga harus belajar pernafasan yang benar, pemanasan yang benar juga saat sebelum latihan. Terus jangan lupa kalian harus cukup makan dan cukup tidur. Nah, video hari ini sampai di sini aja. Aku berharap ini bisa cukup membantu untuk kalian semua. Bila kalian kalau misalnya ada pertanyaan apa lagi, silakan drop di kolom komen di bawah. Atau kalau kalian pengen chat aku lebih personal, kalian boleh langsung DM aku di Instagram aku. Jadi aku berharap ini cukup membantu sekali lagi. Jadi aku berharap untuk menjumpa kalian semua di video selanjutnya.